bikin video berbagi, ternyata malam party. Jadi yang dia dapat gift dari TikTok itu kan dapat duit tuh. Bikin program apa, bikin komal, namanya komal tuh kolaborasi massal. Dunia ini polanya selalu sama. Pola kebenaran itu akan muncul, tapi biasanya kebenaran tuh munculnya terakhir. Pola kebatilan akan muncul juga di awal. Bikin kagum, bikin kita terkesima, bikin kita akan wow gitu di awal. Tapi nanti endingnya kita tahu tuh. Oh, yaudah, masuk parit gitu. Ngapa Yaman tiba-tiba ngomong begitu? Kita ada di masa di mana semua orang merasa dirinya adalah artis. Kita ada di masa, di zaman di mana orang-orang merasa semuanya bisa mengekspresikan isi hatinya. Ada tulisan, ada omongan, macam-macam. Dulu orang tuh kalau mau berpendapat dan apa tuh cenderung diam dan segala macam. Ada plus minusnya tentu. Ketika kita dengar berita dulu hanya dari dunia dalam berita atau sekilas info, dan itu semuanya centralized lewat TV. Hari ini orang sudah tidak nonton TV. Semua bikin TV sendiri lewat YouTube channel. Semua bikin podcast sendiri. Semua punya channel Instagram, Facebook. Apalagi dunia TikTok. Kenapa Yaman cerita pola? Contoh, satu ayat Quran tentang pola, buka 3:120. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ini pola dunia. Kasih tahu sama anak-anak kita mumpung masih kecil-kecil kayak gitu. Kasih tahu sama istri kita, kasih tahu sama orang sekitar kita bahwasanya dunia ini memang ditakdirkan Allah tidak untuk berbahagia dengan kebahagiaan kita. Dan dunia ini tidak akan bersedih dengan kesedihan kita, karena dunia berjalan dengan jalannya sendiri. Berhentilah engkau berpikir bahwasanya engkau akan dikasihani, engkau akan diperhatikan, kaulah yang berhak untuk mengasihani dirimu sendiri. Kaulah yang berhak untuk membahagiakan dan memutuskan untuk berbahagia. Kau jangan nunggu orang lain bahagia dengan kebahagiaanmu, tidak akan pernah. Assalamualaikum guys. Aku mau curhat guys. Tahu nggak? Tempat kerja aku itu, bosnya tuh kurang ajar. Kau resign lah pintar. Ngapa kau curhat di sosmed? Kau resign aja. Kau jadi bosnya, itu baru fair. Aku stres banget guys. Bos aku tuh nge-pressure aku. Aku tuh gak bisa diginiin guys. Wow. Dunia gak peduli sama kau. What the fun? Who are you? Dunia tak peduli dengan perasaanmu. Dunia tak peduli dengan perasaanmu. Yang peduli dengan dirimu cuma satu, Allah. Kau kira dengan kau posting di sosmed orang akan perhatikan kau? Tidak. Kita yang cewek-cewek galau-galau itu tahu yang ngintai kita siapa? Predator seks. Dia pura-pura dengarkan, pura-pura curhat di WA-WA-nya kau, di DM-DM-nya. Lalu diajak ketemuan, habis kau dipakainya, kau dicampakkannya, baru nangis, hamil di luar nikah. Kejam Yaman, kejam. Begitu polanya. Maka Quran ngasih kita informasi, Quran ngasih kita contekan. Punya anak laki-laki hari ini seram? Seram. Punya anak perempuan juga seram. Kita berada di zaman di mana semua orang makan sambil nonton HP. Mari ada saya share di itu. Nih, kita riset ya. Pengasuh-pengasuh wilayah, coba di riset. Dua hal ini yang jadi pusat. Ini risetnya tim organ kepengasuhan, Idaro, Riayah sama Imaroh. Terutama yang ADHD dan NPD, Narcissistic Personality Disorder. ADHD itu apa Yaman? Susah konsentrasi karena budayanya scroll. Jadi gini, dia cepat sekali memutuskan. Baru a'udzubillahi minasy, misalnya kita buka sesuatu misalnya gitu ya. Nah, buka TikTok misalnya. Dia nengok 1 2 3 teng, 1 2 3 teng, 1 2 3 teng, 1 2 3 teng. Tengok tangannya. 1 2 3 pindah. 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 Susah fokus, susah konsentrasi. Kenapa? Karena dia memutuskan dalam waktu 3 detik.
Apakah dia mau nonton? Kalau dah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak akan ditonton tuh, pasti di skip. Pola-pola iklan-iklan zaman dulu, aduh aku pusing nih mau beli tempat beol di mana ya, misal gitu. Oh iya, aku tunjukin tempatnya. Enggak akan ditonton. Kamu mau beol langsung keluar bintang-bintang, nah gitu. Ketika kamu beol keluar konveti, disinilah tempatnya, langsung to the point, tembak apa yang mau dijual. Orang-orang sekarang kehabisan waktu. Dulu 1 menit tuh panjang sekali bagi kita. Sekarang mereka sudah bikin iklan 22 detik, 15 detik. Gimana caranya tuh? Kenapa? Hilang fokus. Semua serba audio, visual. Maka buku tuh tidak laku. Wajar. Fakta atau mitos? Apa baca Quran? La haula wala quwata illa billah, jauh sekali lah. Nak baca Quran duduk gitu. Baca. Nanti yang NPD itu hubungannya dengan playing victim. Kenapa? Dia bisa bikin konten. Karena semua orang punya channel. Nanti dia bikin status baik, soleh gitu. Itu di akun satu. Nanti yang status-status nakal, sifat aslinya bikin second account, third account, fourth account. Biasa hari ini orang punya 5 account. Anak-anak muda hari ini, Masya Allah ujian kita anak berat sekali. Orang tua yang hari ini punya anak-anak kecil, yang anaknya main handphone, waspadalah, hati-hati. Mereka belum tahu tuh di sosmed itu atau di TikTok, di Instagram tuh yang upload tuh benar ketada. Bikin video berbagi, ternyata malam party. Jadi yang dia dapat gift dari TikTok, kan yang pakai TikTok gift kan? Apa? Yang pakai gift kan TikTok. Itu kan dapat duit tuh. Bikin program apa, bikin komal, namanya komal tuh kolaborasi massal. Live di situ. Apa yang diminta? Perlu gay, perlu janda, perlu aktualisasi diri. Kau akan dipanggil sultan di situ, akan dianggap sebagai orang kaya. Biasanya orang-orang begitu adalah orang yang insecure di dunia nyata. Di dunia nyata dia bukan siapa-siapa, tidak pernah diapresiasi bahkan sama keluarga dan segala macam. Maka saat itu dia mencari tempat untuk mencari aktualisasi diri. Maka di komal itulah dia dipuji-puji, dipanggil-panggil sultan supaya tetap ngasih gift. Dia akan terus dipelorotin, diambil. Tentu ini oknum, ya kan? Nanti kalau dibilang pukul rata. Ya oknumnya sekebon gitulah. Sindikat begini, orang-orang yang mau begini ini banyak, karena korbannya pun banyak. Memang mau dikorbankan. Dia ngerasa dia tak punya apa-apa, dia ngerasa dia bukan siapa-siapa, bahkan mungkin dia malu sama aibnya. Supaya tetap terlihat hebat, dia pakai akun sendiri, dan di sosial media lah dia ngerasa dia jadi orang yang dihargai. Jadi di rumah tidak pernah diapresiasi, di lingkungan kerja dia dijadikan budak, ya kan, dibully, dicaci maki, body shaming dan segala macam. Maka di sosial media dia berubah menjadi someone else, seseorang yang baru, dan akhirnya dia haus pujian. Lama-lama dicaplok dia. Dia akan pinjam duit online, akan nipu, sampai ada yang bunuh diri karena sudah terlanjur haus validasi. Jadi saking hausnya validasi. Jadi oknum-oknum orang-orang yang pengen memanfaatkan keinsecurean anak-anak ini, dia tidak puas dengan hidupnya, maka dia akan ngerasa, aku akan cari akan nyari aktualisasi diriku di sosial media. Mafia ini, tukang terkam ini udah siap memang, sindikat 5 orang, 6 orang itu memang disiap. Ayo guys, ini ada korban baru nih, calon korban baru, diminta. Istilahnya host dan spender. Jadi si host ini yang memang jadi itunya tuh, itu pandai sekali mereka. Selamat datang Sultan. Orang dipanggil Sultan hari ini kan ngerasa wow kan, dianggap kaya, ya tidak ada apa-apanya. Nah, kaum mendang-mending ini yang tengah-tengah ini, ababil ini, yang labil-labil ini pengennya dianggap kaya. Makanya mereka harus menunjukkan eksistensinya. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai abang kakak kita haus dengan validasi itu. Ayo, haus validasi
bisa bikin mati. Mati hati, mati nurani. Banyak orang jatuh miskin karena hanya ingin terlihat kaya. Betul sekali. Betul sekali. Setuju. Kalau bahasa Eropanya bang, odoale. Maka hati-hatilah didik anak-anak kita bang kakak. Kasih dia baterainya harus penuh. Kalau dia berbuat baik, terutama anak, ini pesan Wawa ke saya berkali-kali. Bang, kasih tahu sama orang-orang di SMK tuh, anak-anak itu jangan dididik untuk bisa. Namanya anak-anak, didik dia untuk mau nyuci piring, mau berkemas rumah, mau belajar, mau dia baca Quran, mau dia sholat. MAU, anak-anak tuh didikannya didik mau dulu. Lawannya mau MALAS. Nah, ketika kita mendidik anak yang malas versus anak mau, kita akan lihat hal yang signifikan. Anak-anak yang marah-marah minta HP sampai guling-guling. Bapak mamanya pun ini. Karena dikasih terus, akhirnya anaknya gitu tantrum. Saya cobalah Fayat Fatih kayak gitu. Minta HP. Apa? Nah, gitu kan langsung. Tapi begitu dibilang, ayah, Fayat mau pakai HP, Fayat mau minta susu, kasih. Ajarkan dia minta baik-baik nak. Orang tua muhasabah, jangan hanya nyalakan anak. Orang tua juga introspeksi diri. Abang kakak saya ingatkan, ini baru 2025. Belum kita ngadapin Dajjal nih abang kakak. Belum ngadapin Ya'juj dan Ma'juj nih, belum. Baru ngadapin TikTok aja nih. Baru ngadapin Komal. Baru ngadapin aplikasi micet. Dan semua itu didapat dari awalnya apa? Haus validasi. Terus kalau ditarik garis lurus, apa kepentingan kita bang kakak? Kita semua ini pasti mati. Apalah yang kita harapkan kalau udah mati tuh? Selain sodako jariah, ilmu yang pernah kita ajarkan, kita ada doa anak soleh. Abang kakak bisa bayangkan, besar kemungkinan di masa-masa akan datang anak-anak sudah tidak mau lagi ziarah ke kuburan orang tuanya. Kalaupun ziarah ke kuburan orang tuanya diputarkan MP3 ya, Pak dengarlah Quran nih Pak, kata dia. Atau dibikin story kuburan bapaknya. Hai guys, nih kuburan bapak aku guys. Nah, dia tidak kirim lagi Al-Fatihah. Dia kirim ke sosial media. Ingat ya, ini baru 2025. Belum ada Dajjal nih, belum muncul Dajjal. Baru sosial media dan medsos kita udah banyak yang tumbang. Ayaman, apa bah puncak masalah semua itu? Nih, puncak semuanya itu abang kakak, saya renungkan, ketemu jawabannya. Inilah biang keroknya. Harta haram dan syubhat. Jadi Rabbana hablana, seorang ayah nih berdoa, ya Allah jadikanlah anak keturunanku anak soleh-soleha. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang baik. Doa itu tidak mempan ke istri. Tidak mempan doa itu ke anak. Tahajudnya abang kakak tidak sampai ke anak. Why? Kenapa? Kenapa doa tertolak? Harta haram. Berhati-hatilah abang kakak umat muslim muslimat dengan apa yang kita makan. Banyak-banyak kita baca doa sebelum kita makan, terutama makanan-makanan dari luar. Ayat tadi ya. Kalau kau punya kebaikan, mereka sedih. Kalau kau punya bencana, ditimpa bencana mereka bergembira. Udah? SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru apa? Wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kau sabar kata Allah, maka dan bertakwa itu kan memelihara hubungan baik sama Allah, menjaga hati-hati. Hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Kita pelihara, kita merasa Allah tuh mengawasi kita, itu takwa kan? La yadurrukum kaiduhum syai'a. Sedikit pun tipu dayanya, trik. Jadi dunia sosmed yang begitu menyeramkan ini, dunia maksiat, fitnah dan segala macam ini tidak akan membahayakanmu sedikit pun kata Allah. Kalau kau tahu kata kuncinya. Inilah pentingnya kita balik ke Quran abang kakak. Tentu ini pasti kita minoritas, udah pasti minoritas. Tidak mungkin abang kakak yang kayak gini-gini mayoritas itu tidak mungkin. Allah bilang kalau kau sabar. Sekarang definisi sabar apa? Nih catat baik-baik, posting. Sabar dan sholat sebagai penolong. Coba diulang. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa sabar itu abang kakak? Sabar itu daya tahannya kuat, daya juangnya tangguh,
aktif, kreatif, kontrolnya Quran dan hadis, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah. Sabar itu kunci sukses, sholat kunci bahagia dan tenang. Wa in tasbiru kata Allah, wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Pengaruh sosial media itu tidak berdampak sama keluarga kalian. Pengaruh makanan-makanan itu tidak akan berdampak karena keluarga kalian keluarga yang sabar, keluarga yang punya daya tahan kuat, anak istri yang punya daya juang tangguh, aktif, kreatif, ayah-ayah yang tidak manja, ayah yang tidak minta dikasihani. Berapa banyak orang bikin konten-konten kesedihan dan menjual kesedihan untuk mengelabui dan menipu orang lain. Dunia sosial media dengan dunia nyatanya bertolak belakang, sangat jauh. Maka waktu kita nengok di sosmednya dia sangat hebat, luar biasa. Begitu kita ketemu yang asli, kita pengen cepat-cepat pindah dan meninggalkannya karena tidak betah ngomong sama dia.